Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Agustiawan dengan NIM 152642241 ingin mempresentasikan mutu dan sistem pemeliharaan industri untuk studi kasus kerusakan gearbox hoist tower crane pada PT Cahaya Indotama Engineering. PT Cahaya Indotama Engineering sendiri itu merupakan sebuah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang penyediaan dan pelayanan alat-alat berat untuk sektor konstruksi. Sebagai perusahaan yang berpengalaman di bidang ini, PT Cahaya Utama Engineering itu berfokus pada penyediaan peralatan utama seperti tower crane, passenger dan material hoist, concrete platching boom, dan concrete pump yang berperan penting dalam pembangunan gedung bertingkat maupun proyek infrastruktur besar. Selanjutnya itu ada identifikasi masalah. Yang pertama itu kerusakan pada gear. Biasanya itu penyebabnya itu karena yang pertama itu kurangnya pelumasan pada gearbox itu sendiri. Yang kedua itu biasanya itu tower crane itu mengangkat beban yang melebihi dari kapasitas maksimal dari pengangkatan. Biasanya dan penyebab kerusakan itu biasanya itu karena ada kotoran seperti tanah ataupun batu kecil yang masuk ke dalam gearbox. Selanjutnya itu yang kedua itu kerusakan pada bearing. Kerusakan pada bearing itu disebabkan itu biasanya itu yang pertama itu kurangnya pelumasan yang mengakibatkan itu gesekan bearing itu berputar tanpa adanya pelumasan dan dapat mengakibatkan bearing itu rusak atau aus. Selanjutnya itu penyebabnya itu karena kotoran yang masuk yang mengakibatkan bearing itu tidak bisa berputar dengan lancar dan penyebabnya itu selanjutnya itu biasanya itu karena usia pakai. Selanjutnya itu kebocoran oli. Kebocoran oli itu yang pertama itu penyebabnya biasanya itu pengisian oli pada gearbox itu melebihi maksimal dari level oli. Yang kedua itu biasanya itu karena baut pada gearbox itu yang tidak kencang ataupun ulir pada baut tersebut itu yang telah rusak. Yang ketiga itu biasanya itu penyebab kebocoran oli itu karena kerusakan ataupun seal yang telah aus atau getas karena biasanya itu cuaca yang ekstrim. Masalah selanjutnya itu suara gearbox kasar dan bergetar. Penyebabnya itu biasanya itu misalignment antara gearbox dan motor penggeraknya. Misalignment tersebut itu terjadi itu ketidaksejajaran antara gearbox dan motor listrik yang dapat mengakibatkan itu gearbox itu bergetar dan mengeluarkan suara yang kasar. Selanjutnya itu analisis akar masalah. Yang pertama itu atau manusia. Itu biasanya itu yang pertama mekanik yang tidak berpengalaman dan mekanik itu kurang memahami spesifikasi dari gearbox itu sendiri. Yang kedua itu metode. Yang pertama itu biasanya maintenance itu lakukan maintenance itu yang tidak detail dan interval pergantian komponen itu berbasis waktu bukan jam kerja. Selanjutnya itu material. Oli yang digunakan itu biasanya tidak sesuai dengan standar dari gearbox itu sendiri dan komponen gearbox itu tidak original pada saat diganti. Selanjutnya itu ada mesin. Yang pertama itu alignment gearbox yang tidak diperiksa dan sirkulasi gearbox itu yang tertutup kotoran. Selanjutnya itu ada environment atau lingkungan itu area proyek yang berdebu dan terkontaminasi oleh kotoran. Selanjutnya itu ada tindakan korektif. Yang pertama itu penggantian oli, ganti oli itu sesuai dengan standar pabrik. Yang kedua itu penggantian seal dan gasket. Pergantian seal dan gasket itu dengan barang yang original. Selanjutnya itu ada re-alignment, yaitu melakukan re-alignment antara motor dan gearbox agar gearbox dan motor itu sejajar dan tidak mengeluarkan suara yang kasar. Selanjutnya itu ada pembersihan sirkulasi. Dapat dilakukan itu pembersihan pada sirkulasi udara agar suhu pada gearbox itu tidak berlebih. Selanjutnya itu ada tindakan preventif. Itu yang pertama itu pemeriksaan gearbox. Gearbox itu dilakukan pemeriksaan secara rutin setiap bulannya. Yang kedua itu ada penambahan checklist. Dilakukan checklist itu untuk mengetahui suhu, level oli, dan kerusakan lainnya. Yang ketiga itu ada pelatihan mekanik. Pelatihan mekanik ini itu dapat dilakukan agar mekanik itu dapat mengetahui kerusakan gearbox itu secara cepat dan tepat. Dan selanjutnya itu yang keempat itu catat jam kerja dari gearbox. Catatan ini itu digunakan untuk melakukan pergantian oli dan komponen lainnya. Selanjutnya itu ada evaluasi dari hasil pemeriksaan gearbox itu sendiri. Yang pertama itu suhu dari gearbox itu yang sebelumnya itu 90 derajat Celcius
Setelah dilakukan perbaikan dan perawatan itu menjadi 65 sampai 70 derajat Celcius. Yang kedua itu bunyi dan getaran yang sebelumnya itu abnormal dan sesudahnya itu menjadi normal. Selanjutnya itu ada kebocoran oli yang tadinya itu gearbox tersebut olinya bocor, sesudahnya itu tidak ada. Selanjutnya itu ada downtime yang tadinya tinggi menjadi minimal. Untuk hasilnya sendiri itu yang pertama itu operasi gearbox hoist itu menjadi stabil, yang kedua itu resiko dari kegagalan menurun, dan yang ketiga itu umur dari gearbox itu diprediksi lebih panjang. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.